Khair Ustadz. Iya. Ini ada pertanyaan Ustadz mengenai situasi baru-baru ini Ustadz yang di Prancis. Bagaimana sebaiknya menyikapi situasi sulit yang dihadapi Muslim di Prancis akhir-akhir ini, terutama dalam hal kebijakan kebebasan berpendapat yang jelas-jelas itu menghina Nabi SAW yang kita cintai. Apakah dibenarkan adanya orang-orang Muslim yang melakukan kekerasan karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW? Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki, sebelum jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924, ketika itu di Perancis mereka membuat sebuah opera drama. Di situ ditampilkanlah sosok yang lucu untuk mengolok, mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu drama itu mereka pertontonkan di Paris. Berita itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid yang gagah dan perkasa dengan kekuatan bala tentaranya. Maka dia kirim pesan kepada penguasa Prancis supaya opera itu ditutup. Kalau tidak ditutup, maka tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Maka saat itu juga opera itu ditutup. Itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita, dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden. Sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani sampai Taliban dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah-khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah seperti yang disampaikan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University, Connecticut, yang terbunuh oleh agen Mossad Israel. Beliau seorang Palestina dan beliau membuahkan suatu pikiran yang brilian, cerdas. Kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan meledakkan kedutaan mereka, dengan membunuh mereka. Tidak dengan demikian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, cerita-cerita ini kita ceritakan ke anak-anak kita ceritakan ke jamaah, untuk membakar semangat mereka untuk menuntut ilmu,
lalu kemudian militansinya melaksanakan ibadah, maka yang dokter berusahalah menjelaskan Islam dengan ilmu kedokteran, jelaskan Al-Quran dengan ilmu sains, teknologi, sehingga dengan itu mereka akan dapat hidayah. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau anak-anak kita yang di fakultas kedokteran itu menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, jelaskan dalam ceramah, buatkan seminar, ditonton oleh mereka, mereka akan berpikir ini agama datang dari mana, ini pastilah dari seorang yang luar biasa. Itulah yang nanti akan membuka hidayah. Dan sebelum kiamat, maka Eropa itu akan menjadi Islam. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu yang belum, yaitu Rum. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rum itu adalah negeri Syam, bukan. Karena negeri Syam hanyalah satu provinsi dari Rum, Roma. Ada yang mengatakan Rum itu adalah Konstantinopel, bukan. Karena Konstantinopel bukan Rum. Yang dimaksud dengan Rum itu adalah Eropa. Dan sebelum hari kiamat, Eropa itu akan berkumandang azan, akan berkumandang asma Allah. Ini adalah bagian dari proses menuju itu. Maka dengan ini bersatulah umat-umat Islam. Bersatu. Bernard Lewis sendiri dari seorang pemikir Yahudi, Bernard Lewis sendiri memprediksi bahwa Eropa itu akan Islam dengan prediksi 3 analisa. Yang pertama, bahwa imigran Muslim datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan memenuhi Spanyol dan Portugis, Spanyol dengan Prancis. Itu akan diisi oleh 3 imigran. Kemudian India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi Inggris. Kemudian Turki akan mengisi Jerman. Maka kalau sudah Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis diisi Muslim, maka negeri-negeri yang kecil itu mengikut, termasuklah Indonesia, bahkan punya masjid di beberapa kota di Eropa, maka sesungguhnya Islam akan masuk dengan cara damai, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pintu hidayah. Dan saya percaya itu. Teori dari Bernard Lewis itulah yang membuatkan sebuah ketakutan yang disebut dengan Islamophobia. Pertama, imigrasi, perpindahan migran umat Islam ke Eropa yang begitu besar. Belum ditambah lagi kasus-kasus di Timur Tengah, dari mulai konflik di Sudan, konflik di negeri Syam, Palestina, Suriah, membuat ledakan besar ke Eropa. Yang kedua adalah mereka punah disebabkan LGBT karena tidak menikah, homoseksual. Sedangkan umat Islam diajarkan tazawwajul walud al-wadud. Jangan menikah banyak anak, kamu nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Islamophobia yang dihadapi hari ini, itu adalah buah dari pemikiran mereka sendiri. Di antara pemikir besarnya adalah Samuel Huntington dengan Clash Civilization, benturan peradaban, dan Bernard Lewis yang memprediksikan bahwa Eropa itu akan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Ini Ustaz ada pertanyaan yang berhubungan mungkin ya Ustaz, yang tadi Ustaz jelaskan itu. Bagi kami yang tinggal di Amerika, apa yang harus kami katakan kepada non-muslim yang berpandangan negatif terhadap Islam karena kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Prancis, pembunuhan mereka yang menghina Islam? Apakah sikap muslim ini, bagaimana sikap kita supaya tidak salah langkah dalam berdakwah dan mengganggu jalannya dakwah? Konflik itu selalu ada. Konflik di antara Protestan dengan Katolik yang berkepanjangan juga terjadi. Konflik antara Katolik dengan Anglikan juga terjadi. Kenapa menutup mata melihat itu? Itu baru antara dalam agama. Konflik antara Cina dengan Tibet di timur, konflik di barat. Jadi dan ketika konflik itu pasti ada oknum di dalam konflik. Jadi kita tolong jelaskan, bedakan antara ajaran agama dengan pelaku orang beragama. Jadi ketika kebanyakan mereka melihat ajaran agama dari pelaku orang beragama. Orang pelaku beragama bisa khilaf, bisa silap karena keadaan. Kita pun mungkin di saat terdesak bisa melakukan seperti yang dilakukan saudara kita,
memanggal kepala orang karena amat sangat terdesak. Tapi dalam Islam jihad itu dilakukan, dipimpin oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin, oleh amir. Ada perintah dari amir. Oleh sebab itu maka pertama jelaskan bahwa konflik bisa terjadi pada kelompok manapun, agama manapun, dan itu terjadi. Yang kedua, tolong bedakan antara ajaran agama dengan pelaku umat beragama. Yang ketiga, ghayatun nas ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita bisa meyakinkan orang lain, kita akan stres. Kita hanya menyampaikan. Innama anta munzir, sampaikan, jelaskan menurut kemampuan kita. Lasta alaihim bimusaitir. Dan referensi-referensi yang ditulis oleh orang barat sendiri itu amat sangat menolong. Sebagaimana orientalis itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama orientalis yang amat sangat memusuhi Islam. Yang kedua orientalis yang simpati pada Islam tapi tidak masuk Islam. Yang ketiga orientalis yang masuk Islam. Oleh sebab itu dua itu sebenarnya berpihak kepada Islam. Karena yang musuh itu cuma satu. Maka karya-karya dari dua kelompok ini itu tanpa kita harus sulit menjelaskan. Philip Kahiti menulis tentang kelembutan Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ditulis oleh Michael H. Hart, 100 most influential person in history. Lalu kemudian Karen Armstrong, penulis History of God, dia juga menulis bagaimana kelembutan Islam ketika membebaskan Palestina. Dia bandingkan dulu bagaimana Palestina dibebaskan dengan berdarah-darah sampai kuda berenang. Tapi ketika Islam datang dengan damai. Padahal mereka tidak Islam. Sebab itu mampu membantu. Saya kira lembaga-lembaga di Muslim minoritas perlu menerbitkan lagi buku-buku itu. Karena kalau kita yang menjelaskan sulit orang percaya. Tapi kalau mereka sendiri dari kalangan mereka, maka itu membantu. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini kita balik lagi nih Ustaz ke topik lagi Ustaz. Bagaimana menghindari hati ini dari suuzon kepada Allah karena khawatir akan doa kita tidak dikabulkan dengan adanya dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari atau perasaan khauf, cemas dan roja harapan. Bagaimana mengimbanginya Ustaz? Ada namanya maqam, jamak dari maqam, maqaman. Maqam itu adalah stasiun-stasiun mencapai Allah SWT. Ada stasiun taubat, setelah stasiun taubat, stasiun sabar, kemudian stasiun tawakal, stasiun zuhud, stasiun wara, tapi stasiun yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah ridha. Ar-ridha biqada'illah. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Sebuah nikmat kamu sudah dapat." Mereka berkata, "Ridhaka." Kami berharap ridhamu ya Allah. Itulah maka kita selalu minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Arti ridha adalah qabul qada'illah bi ghairi taraddud. Menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Sebagaimana Nabi Ayub menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Musa menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Isa menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Nah, tentu itu semua berdasarkan dua. Apa yang membuat kita tidak bimbang dan ragu? Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau dalam hati kita ada berkata-kata, maka cepat-cepat kita beristighfar. Kenapa aku begini? Kenapa saya yang begini? Kenapa? Langsung hilangkan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran dan lain sebagainya. Perbanyak ilmu tauhid, akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mungkin membebani kita lebih dari kemampuan kita, bahwa Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia mematikan kita. Pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Kadang ilmu ini hanya sampai ke otak saja,
Tapi amal dia sampai ke hati, Allah sendiri yang akan menolong. Maka dengan memperbanyak amal-amalan sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Maka kalau itu diperbanyak, Allah akan menurunkan ridho itu ke dalam hati kita. Maka sesungguhnya usaha yang dari kita itu hanya sekitar 10-20%, sedangkan pertolongan Allah lebih besar lagi. Begitulah Allah. Untuk mengingat dia pun, kita baru bisa karena pertolongan dia. Untuk ridho terhadap dia pun, itu bisa kita lakukan karena pertolongan dia. Puncaknya adalah bahwa kita tak punya apa-apa, la haula wa la quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam.